perasaan yang sakit dan sepengetahuan yang sakit itu cuma disengat lebah. Jadi disengat lebah dan saat lebahnya terbang pun yang bersangkutan beliau juga melihat. Jadi ada sepengakuan beliau seperti lebah lah, seperti lebah warnanya hitam begitu, langsung terbang begitu. Namun saat saya lihat ternyata ada sejenis ular ya, ular tapi ular tentunya ular gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali lagi dengan kami di sini di channel Paguyuban Nur Ahad. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kami akan membahas masalah pengobatan medis non-medis. Jadi maksud daripada pengobatan medis non-medis itu seperti apa? Mungkin nanti kita akan kupas satu persatu. Tentunya mungkin sudah banyak yang tahu ya, pengobatan medis non-medis itu gambarannya seperti apa. Namun kami akan kupas itu melalui sudut pandang kami. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Baik, masuk ke pembahasan. Jadi pengobatan medis non-medis. Kita dahulukan pengobatan medis ya. Jadi pengobatan medis ini tentunya berkaitan dengan ya dunia medis. Jadi semua sesuatu halnya itu dijelaskan dengan pengetahuan medis. Jadi saat kita berobat pastilah kita didiagnosa terlebih dahulu. Jadi dicari akar permasalahannya itu di mana, letak penyakitnya itu apa. Kalau seandainya dicari tidak ketemu, ya biasanya yang sudah-sudah secara gampang mungkin cek darah untuk memastikan atau mengetahui indikasi penyakitnya itu apa, kan begitu. Namun ya seperti itu, gambarannya hampir mirip dengan non medis ya. Jadi semuanya pasti yang pertama kali adalah diagnosa terlebih dahulu. Jadi dicari dulu akar penyakitnya, barulah bisa ditentukan atau dipastikan sakitnya itu sakit karena apa. Karena mungkin autoimun kah, atau mungkin virus kah, atau apa lain sebagainya. Seperti itu. Itu yang berkaitan dengan dunia penyakit, hubungannya dengan medis ya. Nah ini sekarang eh, berkaitan dengan non medis. Nah, jadi kalau non medis itu tentunya tidak seperti medis, namun garis besarnya hampir mirip. Jadi saat ada orang sakit, ya tentunya yang paling pertama kali yang harus kita lakukan adalah diagnosa sama. Kita pastikan dulu sakitnya itu karena apa, gitu. Kita lihat dulu sakitnya itu ataukah eh, medis atau non medis tentunya waktu datang ke kita kan gitu. Nah, kalau memang sakitnya itu medis, ya tentunya kita obati dengan cara medis. Cara medis di sini tentunya berbeda dengan medis yang dokter. Kalau medis yang dokter kan pastinya beliau menggunakan obat-obatan yang mungkin sudah disiapkan. Yang berkaitan dengan ini adalah obat yang kimia tentunya. Namun kami mengupayakan kalau pengobatan non medis atau medis yang kami gunakan adalah memakai herbal, herbal, air doa dan lain sebagainya. Berkaitan dengan itu, kalau herbal itu bisa digunakan juga sebetulnya adalah medis non medis. Nah, kalau seandainya medis, contohnya kita lihat permasalahannya itu apa, sakitnya apa, atau mungkin asam urat, atau mungkin kolesterol, atau migrain atau lain sebagainya. Nah, tentunya kadang-kadang kan orang itu menjadi kekhawatiran itu kan karena saat sakit terus ada was-was di dalam dirinya itu menjadikan dirinya atau imun di dalam dirinya semakin lemah. Nah, saat lemah inilah mungkin akan timbul halusinasi, maksudnya menjadi prasangka-prasangka yang tidak menentu. Perasaannya menjadi mungkin takut karena gangguan apa atau gangguan lain sebagainya kan gitu.
Yang berkaitan yang dimaksud adalah gangguan jin tentunya, kan seperti itu. Namun sebetulnya kami sendiri sebagai pelaku spiritual itu tidak saat ada eh, permasalahan seperti itu ya, itu justru kami sendiri tidak pernah memandang sesuatu halnya itu langsung kita jerumuskan atau kita arahkan ke non medis. Pasti yang paling kita pertama eh, pastikan itu kita anggap itu penyakit medis dulu. Jadi kita lihat dulu, kita logikakan dan kita indikasikan itu medis. Nah, setelah memang kita selidiki betul, barulah kita bisa tahu. Jadi tidak kok orang datang menyampaikan keluhan, oh saya punya sakit gini gini gini, terus kami asumsikan oh itu pasti non medis, tidak. Jadi justru yang paling utama kita adalah arahkan ke medis. Supaya apa? Tujuan kami sebetulnya adalah supaya si pasien itu mempunyai kepercayaan diri dan tidak berkecil hati tentunya kan itu. Karena kalau eh, mohon maaf khususnya mungkin orang-orang yang di kampung kalau berkaitan dengan dunia non medis perasaannya sudah lain, ketakutannya sudah lain dibandingkan dengan sakit yang medis, tentunya sakit-sakit yang ringan. Makanya kita asumsikan medis dulu nih, baru kita selidiki betul-betul memang ini medis atau non medis kan gitu. Setelah kita udah cek kalau memang medis ya kita kasih obat herbal yang medis. Kalau non medis ya kita obati dengan non medis. Itu juga bisa menggunakan herbal, namun tentunya dibantu dengan eh, doa seperti itu. Namun berkaitan dengan non medis tadi, supaya kita bisa mengindikasi sakitnya itu apa, terus cara pengobatannya itu seperti apa, ya tentunya kita harus menggunakan pengetahuan spiritual berkaitan dengan non medis tadi atau gangguan sihir atau gangguan jin tadi. Nah, itu yang perlu kita lakukan adalah pertama kali kita lihat dulu. Jadi kita lihat ada nggak di area luar atau area jasadnya itu gangguan yang masih menempel. Jadi kadang-kadang ada. Pernah saya juga waktu itu membantu orang, cuman masalah kesembuhan tetap itu hak mutlak milik Allah ya. Saya pernah membantu orang, ada orang sakit, perasaan perasaan yang sakit dan sepengetahuan yang sakit itu cuma disengat lebah. Jadi disengat lebah dan saat lebahnya terbang pun yang bersangkutan beliau juga melihat. Jadi ada sepengakuan beliau seperti lebah lah, seperti lebah warnanya hitam begitu langsung terbang begitu. Namun saat saya lihat ternyata ada sejenis ular ya, ular tapi ular tentunya ular gaib sebesar jempol tangan mungkin agak gedean. Itu masih masih nempel, masih posisinya masih gigit begitu, melilit masih gigit begitu. Nah itu kalau kita melihat itu tentunya yang harus kita hilangkan ya itu dulu yang nempel dulu tadi. Setelah kita sudah hilangkan yang nempel tadi, ya saat itu saya lebur, saya hilangkan. Setelah udah itu hilang, baru kita ngobatin penyakitnya. Gitu. Atau bisa racun yang nempel di badan tadi menggunakan tenaga murni dan air doa tentunya seperti itu. Ya, kalau seandainya langsung kita kasih air doa, ya tentunya agak sulit karena memang secara gambarannya produksi bisanya atau penyakitnya belum pergi kan gitu. Karena waktu itu kebetulan sudah ditangani beberapa orang, ada 3 atau kalau nggak salah ada 3 orang lah. Katanya ya seperti itu, cuman bisa menyampaikan itu terkena gangguan halus saat diobati sampai hitungan minggu tapi belum sembuh-sembuh. Ya, kebetulan saat kami tangani atas izin Allah, atas ridho Allah, selang 3 hari itu sudah bisa beraktivitas kembali. Namun berkaitan dengan itu harus betul-betul hati-hati ya. Jadi kita tidak boleh
sebagai pelaku spiritual saya sendiri, kalaupun melihat seperti itu cuman buat konsumsi diri saya sendiri. Jadi tidak pernah saya sampaikan, "Oh, eee, Anda kena gangguan ini, terus posisinya masih seperti ini," gitu. Itu tidak saya sampaikan. Nah, kalau mungkin nanti sudah sembuh, itu nggak apa-apa, kita sampaikan. Karena kondisinya sudah sembuh. Kita sampaikan supaya apa tujuannya? Supaya tujuannya ke depannya lebih berhati-hati. Setidaknya saat mau beraktivitas ya kita mulai dengan doa perlindungan, tentunya seperti itu. Terus alasan saya apa kenapa saat pas lagi sakit tidak saya sampaikan? Karena itu bisa merusak kepercayaan diri tadi, bisa merusak kepercayaan diri, tentunya itu bisa mengganggu imun, mengganggu proses penyembuhan. Jadi saat kalau memang orang bisa, jadi saat pengobatan ya sudah, yang penting kita ikhtiarkan, kita berusaha meminta kepada Allah supaya bisa disembuhkan dengan jalan doa tadi, nah seperti itu. Nah, kalau sudah sembuh ya nggak apa-apa, yang penting kita sampaikan begini-begini supaya lebih hati-hati ke depannya, supaya baca doa saat aktivitas, saat mau melakukan apapun seperti itu. Biar biar selamat tentunya, terlepas dari gangguan-gangguan makhluk yang tidak bertanggung jawab. Mungkin seperti itu gambaran garis besarnya ya. Jadi pertama yang dilakukan itu sama antara medis atau non medis. Jadi kita diagnosa dulu. Jadi kita pastikan, kita lihat akar permasalahan penyakitnya itu di mana kan gitu. Setelah sudah ketemu baru kita melakukan tindakan. Tindakan tentunya tindakan yang tepat berkaitan dengan penyakit tadi. Kalau sudah kita ambil akar permasalahan penyakitnya baru kita obati gitu. Jadi tidak langsung kita cuman kasih doa atau air doa atau kasih ramuan saja ya mungkin bisa sembuh, tapi prosesnya tentunya akan berbeda, membutuhkan waktu yang lebih lama. Mungkin seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau penyakit hati itu bisa dideteksi di medis nggak itu Mas? Kalau penyakit hati ini kita bedakan menjadi dua ya. Jadi penyakit hati liver atau penyakit hati yang bermasalah. Bermasalah berkaitan dengan iman tadi ya. Nah, itu tentunya beda. Kalau penyakit hati liver ya pasti semua orang tahu, itu pasti bisa dideteksi. Namun kalau penyakit hati yang berkaitan dengan iman tadi, kalau dideteksi dengan medis tentunya tidak bisa. Sebetulnya kalau masalah itu kan kita deteksi dengan indera kita sendiri, dengan rasa kita, dengan pikiran kita, dengan penglihatan kita, sebagai orang yang normal, orang yang mau berpikir kan, sebetulnya kan itu nyata. Maksudnya nyata, ya dilihat dari kelakuannya. Kelakuannya, perilakunya, ucapan katanya kan begitu. Karena kadang ada orang yang bilang, "Oh saya ini, eee, ngomong seperti ini, bilang seperti ini cuman cuman omongannya saja, tapi hati saya baik." Oh, enggak. Kalau bagi saya tidak demikian. Karena yang keluar dari mulut itulah cerminan hati. Kalau mulutnya saja bicara yang kotor-kotor, masa hatinya baik? Ya, baik yang seperti apa dulu harus didefinisikan dengan tepat kan begitu. Karena kalau hatinya betul-betul bersih, hatinya baik, dia tidak mau mengucapkan perkataan yang kotor, tidak mau. Karena saat mengucapkan perkataan yang tidak baik, otomatis rasanya akan berbeda, tidak tidak nyaman, seperti itu. Yang lain? Berarti kalau penyakit hati yang kurang iman itu bisa merusak badan berarti Mas? Ya, kalau berkaitan dengan penyakit hati yang berhubungan dengan iman ya, jadi perkara kurang dan tidak kurangnya iman itu kadar orang kan berbeda-beda. Mmm, Tentunya juga akan naik turun begitu. iya. Namun berkaitan dengan itu, kalau dibilang bisa merusak badan, tentunya iya. Kenapa demikian? Suatu contoh, kami atau saya pribadi yang beragama Islam, Islam itu kan adalah tuntunan, aturan hidup, kan seperti itu. Ya, di Islam diharamkan beberapa hal, ya minuman, ya daging babi, ya lain sebagainya yang berkaitan dengan merusak badan tadi. Otomatis kalau kita konsumsi itu, apalagi secara
berlebihan, ya otomatis akan cepat merusak badan, merusak merusak ya merusak jiwa, merusak keseluruhan. Ya mungkin waktu waktu awal tidak terasa, cuman nanti yang sudah pengalaman saya melihat, teman-teman itu waktu muda, ya minum-minuman, ya makan makan yang haram seperti itu. Saat sudah menginjak usia 40 ke atas, itu mulai banyak penyakit komplikasi. Karena mungkin racun dan lain sebagainya sudah mengendap, jadi mulai banyak penyakitnya, komplikasi, seperti itu. Yang lain? Itu lagi Mas, Ya. ada penyakit non medis, cuman yang kena ini nggak percaya dengan adanya non medis. Tanggapan Samar itu gimana? Ya, kalau tanggapan saya pribadi, ini tanggapan saya pribadi ya. Ada orang kena penyakit non medis, tapi dia tidak percaya non medis. Ya, apa ya? Ya apa boleh buat. Maksudnya begini. Jadi kalau seandainya orang tidak percaya non medis, itu mau diarahkan bagaimanapun ya tidak akan mungkin bisa, tidak akan mungkin selaras sejalan kan gitu. Ya cuman kalau seandainya ada orang tidak percaya non medis, dia kena penyakit non medis, ya mudah-mudahan orang yang tidak percaya tadi karena memang tebalnya iman kepada Allah kan begitu. Dan nanti yang ngobati ya Allah, dari Allah kan gitu. Cuman cuman ini biasanya kalau memang orang itu imannya betul-betul tebal, ibadahnya baik, terus amalannya baik, itu biasanya tidak kena penyakit non medis. Karena itu akan sulit ditembus, kan gitu. Nah, biasanya orang yang kena penyakit non medis tapi tidak percaya non medis ini ya masih masih apa ya Amatiran, ibaratnya. amatiran. Oh iya, mohon maaf, bukan amatiran, tapi masih setengah-setengah lah gitu ya. Namanya kita manusia hidup ya nggak bisa dipungkiri lah. Tidak ada yang sempurna, pasti masih naik turun kan gitu. Ya kemungkinan ini turunnya masih banyak lah gitu daripada naiknya. Jadi akhirnya begitu, tidak percaya non medis, tapi juga ketaatannya kepada Allah juga istilahnya pas-pasan gitu loh. Nah, akhirnya ya seperti itulah, wallahu alam. Makanya saya pribadi kalau seandainya ada orang sakit ini, khususnya yang tidak percaya non medis, saat menjenguk ya biasa saja. Saya tidak bagaimana-bagaimana. Maksudnya kok tidak saya keminter mau saya obati. Tidak. Karena penyakit itu kan ada dua. Penyakit memang yang bisa disembuhkan atau memang penyakit yang memang menjadi penyebab kematian. Gitu loh. Jadi penyakit yang bisa disembuhkan itu ya insya Allah kalaupun dia itu kena non medis tapi tidak percaya non medis, nanti juga akan sembuh. Tapi dengan waktu yang lama tentunya kan begitu. Ya, ya ibarat orang meriang itu yang harusnya diobati sehari sembuh, dia bisa seminggu, sebulan atau lebih kan gitu. Lah, penyakit yang kedua tadi, sakit memang menjadi penyebab kematian. Nah, itu mau siapapun yang ngobati ya tetap aja akan berakhir karena memang sudah kontraknya, sudah waktunya. Seperti itu. Jadi ya kalau tanggapan saya pribadi ya saya biasa saja ya. Kalau ada yang demikian ya mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya oleh Allah seperti itu. Sudah cukup? Oke. Terima kasih ya. Seperti itu. Jadi gambarannya adalah penyakit medis non medis itu adalah penyakit yang mungkin semua orang sudah tahu lah. Judulnya saja penyakit medis non medis. Kalau medis ya berhubungan dengan medis, non medis ya non medis. Cuman penanganannya kalau bagi kami seperti itu. Mungkin satu orang dengan orang lain yang berbeda. Beda tentunya. Ada yang menggunakan pijat, ada yang menggunakan apa lain sebagainya. Cuman kalau kami menggunakan media doa, kalau memang tinggal penyakitnya, kalau masih ada akarnya kita buang terlebih dahulu dengan pengetahuan tadi. Baru mainnya kita pakai herbal. Seperti itu. Oke, terima kasih. Seperti biasanya saya ingatkan bahwa kebenaran yang hakiki itu adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kami manusia biasa hanya menyampaikan apa yang kita ketahui. Maka dari itu, kalau ada ucap kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.